Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mahasiswa Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare akan menjelaskan materi subruang, yaitu kombinasi linear dan span atau merentang pada mata kuliah aljabar linear lanjut. Definisi dari subruang. Subhimpunan W dari sebuah ruang vektor V dinamakan subruang atau subspace V jika W itu sendiri adalah ruang vektor di bawah penambahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Misal kita lihat gambar ini, yang besar ini merupakan ruang V dan yang kecil ini merupakan subruang W. Jadi yang ini merupakan subruang dari V. Umumnya kita harus membuktikan ke-10 aksioma ruang vektor untuk memperlihatkan bahwa himpunan W dengan penambahan dan perkalian skalar membentuk sebuah ruang vektor. Akan tetapi jika W adalah bagian dari himpunan V yang lebih besar, yang kita kenal sebagai ruang vektor, aksioma-aksioma tertentu tidak perlu dibuktikan untuk W karena aksioma tersebut telah diwarisi oleh V. Jadi, untuk memperlihatkan bahwa himpunan W adalah subruang dari ruang vektor V, kita hanya perlu membuktikan aksioma 1, 4, 5, dan 6. Adapun teorema berikut memperlihatkan bahwa aksioma 4 dan 5 pun dapat kita hilangkan. Jika W adalah himpunan dari satu atau lebih vektor dari sebuah ruang vektor V, jika dan hanya jika kondisi-kondisi berikut berlaku. Yang pertama, jika U dan V adalah vektor-vektor pada W, maka U tambah V terletak di W. Ini merupakan aksioma 1. Yang kedua, jika K adalah sebarang skalar dan U adalah sebarang vektor pada W, maka K kali U berada di W. Ini merupakan aksioma 6. Karena kita misalkan U sebarang vektor pada W. Menurut kondisi B, yaitu aksioma 6, maka K kali U berada di W untuk setiap skalar K. Maka 0 kali U sama dengan 0, merupakan aksioma 4, dan min 1 kali U sama dengan min U. Ini adalah aksioma 5. Jelas berada di W. Jadi, yang kita perlukan adalah aksioma 1 dan 6 saja. Contoh 1. Misalkan W sebarang bidang yang melalui titik asal pada R pangkat 3, dan misalkan U serta V sebarang vektor pada W, maka U tambah V harus terletak pada W karena U plus V adalah diagonal jajar genjang yang ditentukan oleh U dan V. Juga KU harus terletak pada W untuk sebarang skalar K karena KU terletak pada garis yang melalui U. Jadi W adalah subruang dari R pangkat 3. Contoh 2. Perlihatkan bahwa himpunan W dari semua matriks 2 kali 2 yang mempunyai bilangan 0 pada diagonal utamanya adalah subruang dari ruang vektor M22 dari semua matriks 2 kali 2. Kita ambil sembarang vektor dulu, yaitu yang diagonal utamanya adalah bilangan 0. U sama dengan 0, A12, A21, 0, dan V sama dengan 0, B12, B21, 0. Yang pertama adalah kita membuktikan aksioma 1, yaitu jika U dan V berada di W, maka U plus V juga berada di W. Jadi, U plus V sama dengan 0, A12, A21, 0 ditambah 0, B12, B21, 0. Jadi, U plus V sama dengan 0, A12, B1 tambah B12, A21 tambah B21, 0. Karena ini memiliki diagonal utamanya yaitu bilangan 0, maka aksioma 1 terbukti. Kemudian B, jika K sebarang skalar dan U sebarang vektor di W, maka K kali U berada di W. Yang ini merupakan aksioma 6. Jadi K kali U sama dengan K dikali 0, A12, A21, 0. Jadi K kali U sama dengan 0, KA12, KA21, 0.
Karena ini juga diagonal utamanya bilangan 0, maka aksioma 6 terbukti. Jadi W adalah subruang dari M22. Selanjutnya yaitu kombinasi linear. Nah, adapun definisi kombinasi linear yaitu sebuah vektor W dinamakan kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2, seterusnya sampai Vr jika vektor tersebut dapat diungkapkan dalam bentuk W sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah seterusnya sampai KR VR, di mana K1, K2, seterusnya sampai KR adalah skalar. Nah, skalar ini disebut koefisien kombinasi linear. Nah, teorema. Nah, jika S sama dengan W1, W2 sampai dengan WR adalah himpunan vektor tak kosong dalam ruang vektor V, maka yang pertama yaitu himpunan W dari semua kombinasi linear yang mungkin dari vektor-vektor di S adalah subruang dari V. Nah, yang kedua, himpunan W pada bagian pertama adalah subruang terkecil dari V yang memuat semua vektor dalam X. Dalam arti bahwa setiap subruang lain yang berisi vektor-vektor tersebut mengandung W. Nah, misalkan W adalah himpunan semua kemungkinan kombinasi linear dari vektor-vektor di S, kita harus menunjukkan bahwa W tertutup pada perjumlahan dan perkalian skalar. Nah, untuk membuktikan penutupan di bawah penambahan, maka U sama dengan C1W1 ditambah C2W2 ditambah seterusnya sampai CRWR, dan V sama dengan K1W1 ditambah K2W2 ditambah seterusnya sampai KRWR adalah dua buah vektor dari W, sehingga jumlah keduanya dapat ditulis sebagai U ditambah V sama dengan dalam kurung C1 ditambah K1 dikali W1 ditambah C2 ditambah K2 dikali W2 ditambah seterusnya sampai CR ditambah KR dikali WR. Nah, yang merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor di X. Dengan demikian, W tertutup untuk perjumlahan. Misalkan W adalah sebarang subruang dari V yang memuat semua vektor di S, karena W tertutup pada perjumlahan dan perkalian skalar, maka mengandung semua kombinasi linear dari vektor di S, dan karenanya mengandung W. Nah, termasuk pada contoh ketiga, yaitu tinjaulah vektor-vektor U sama dengan 1, min, 2, min 1, dan Y sama dengan 6, 4, 2 di R pangkat 3. Perlihatkan bahwa W sama dengan 9,2,7 adalah kombinasi linear untuk U dan V, serta bahwa W sama dengan 4 min 1, 8 bukanlah kombinasi linear U dan V. Nah, supaya W merupakan kombinasi linear U dan V, harus ada skalar K1 dan K2, sehingga W sama dengan K1 U ditambah K2 V. Nah, yakni W tadi yang kita ketahui adalah 9, 2, 7. Nah, K1 kan belum diketahui nilainya. Untuk nilai U yaitu 1, 2, min 1 ditambah K2 nilai V itu 6, 4, 2. Nah, atau 9, 2, 7 sama dengan dalam kurung K1 ditambah 6K2, 2K1 ditambah 4K2, min K1 ditambah 2K2. Nah, penyamaan komponen-komponen yang bersesuaian memberikan
K1 ditambah 6K2 itu adalah 9. 2K1 ditambah 4K2 sama dengan 2. Min K1 ditambah 2K2 sama dengan 7. Nah, dengan memecahkan sistem ini akan menghasilkan K1 sama dengan min 3, K2 sama dengan 2. Sehingga W sama dengan min 3U ditambah 2V. Demikian juga supaya W merupakan kombinasi linear U dan V, harus ada skalar K1 dan K2, sehingga W sama dengan K1U ditambah K2V, yaitu 4, min 1,8 itu nilai dari W, sedangkan 1, 2, min 1 itu nilai U, dan 6, 4, 2 nilai V. Atau 4, min 1,8 sama dengan dalam kurung K1 ditambah 6K2, 2K1 ditambah 4K2, min K1 ditambah 2K2. Nah, dengan menyamakan komponen yang bersesuaian memberikan K1 ditambah 6K2 sama dengan 4. 2K1 ditambah 4K2 sama dengan min 1. Min K1 ditambah 2K2 sama dengan 8. Nah, sistem persamaan ini tidak konsisten atau tidak buktikan bahwa sehingga tidak ada skalar-skalar seperti itu. Sebagai konsekuensinya, maka W bukanlah kombinasi linear U dan V. Selanjutnya mengenai span atau dapat dikatakan merentang. Adapun definisinya yaitu jika vektor V1, V2 sampai dengan Vr adalah vektor-vektor pada ruang vektor V, dan jika masing-masing vektor pada V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear V1, V2 sampai dengan Vr, maka kita mengatakan bahwa vektor-vektor ini merentang V. Selanjutnya mengenai ruang vektor S sama dengan V1, V2 sampai dengan Vr akan dinyatakan oleh W sama dengan lin S atau W sama dengan vektor V1, V2 sampai dengan Vr. Nah, jika vektor V1, V2 sampai dengan Vr adalah vektor-vektor ruang vektor V, maka di sini dapat dinyatakan bahwa yang pertama itu adalah himpunan W dari semua kombinasi linear V1, V2 sampai dengan Vr adalah sum ruang V. Yang kedua, itu di sini bahwa W adalah sum ruang terkecil dari V yang mana mengandung vektor V1, V2 sampai dengan Vr, dalam arti bahwa setiap sum ruang lain dari V yang mengandung vektor V1, V2 sampai dengan Vr harus mengandung W. Nah, lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal, yaitu contoh kalimat dapat kita lihat bahwa vektor satuan standar di mana R pangkat N adalah di sini terdapat E1 sama dengan 1,0,0 sampai dengan 0. Kemudian E2 sama dengan 0,1,0 sampai dengan 0. Kemudian terdapat E pangkat N sama dengan 0,0,0 sampai dengan 1. Vektor-vektor ini yaitu vektor yang di atas itu dikatakan merentang R pangkat N, karena setiap vektor itu berarti dari V1, V2 sampai dengan Vn, dalam arti bahwa R pangkat N dapat dinyatakan bahwa V sama dengan V1 kali E1 tambah V2 kali E2 sampai dengan V dikali N, En.
Jadi, misalnya, vektor I sama dengan 1,0,0. Kemudian vektor J sama dengan 0,1,0. Dan vektor K sama dengan 0,0,1. Nah, ini merentang di R pangkat 3. Karena setiap vektor V sama dengan A, B, C, maka dalam ruas ini dapat dinyatakan sebagai, misalnya, V sama dengan A, B, C. Jadi di sini dapat dituliskan bahwa A dikali 1,0,0 ditambah B dikali 0,1,0 tambah C dikali 0,0,1. Nah, dapat kita lihat bahwa 1,0,1 ini adalah I. Misalnya adalah I, maka hasilnya adalah AI. Begitupun dengan BJ dan juga CK-nya. Lanjutan contoh yang kelima. Jika V adalah vektor tak 0 pada R pangkat 2 atau R pangkat 3, maka lin V yang merupakan sebuah perkalian skalar KV adalah garis yang dikalikan oleh V dan dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, jika V1 dan V2 adalah vektor-vektor yang tidak terletak pada suatu garis di R pangkat 3 dengan batas awalnya pada titik asal, maka lin dari vektor V1 dan V2 yang terdiri dari kombinasi linear dari K1 V1 ditambah K2 V2 adalah bidang yang ditentukan oleh V1 dan V2 yang dapat dilihat gambarnya di samping ini. Jadi itulah materi dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.